Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Nuenda Citra dengan NPM 2013053134 dari kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang dinamika demokrasi di Indonesia dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dayurika Perdana SPD MPD. Dinamika demokrasi di Indonesia dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama ada konsep dasar demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Selanjutnya ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dalam hal ini memiliki arti bahwa sistem penyelenggaraan sebuah negara haruslah berpatok pada kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tentunya bersesuaian dengan penerapan nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Dalam hal ini, penerapan sistem demokrasi tidak hanya perlu dilakukan dengan paksaan, melainkan untuk dapat melaksanakan fungsinya dalam mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan, menurut Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan sebuah kecerdasan. Yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila ini adalah kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Dalam prinsip demokrasi Indonesia, rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh. Yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. Melalui prinsip demokrasi ini, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya proses penegakan hak asasi manusia, yang dalam perkembangannya tidak hanya ditujukan untuk menghormati hak asasi manusia saja. Yang ketujuh, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen, tanpa campur tangan dari pihak lain. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip demokrasi otonomi daerah menyebabkan dibentuknya beberapa daerah otonom, yang mana setiap pemerintah daerah diberi wewenang untuk dapat mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi sumber daya alam di tiap daerah. Yang kesembilan, ada demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya membahas mengenai kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Yang ke-10, ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan adanya keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, bahkan lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu
Yang pertama ada demokrasi liberal, berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pimpinan negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, berlaku dari tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab juga kepada parlemen atau DPR. Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada waktu itu. Berikut ini dampak dari demokrasi liberal. Yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga, dalam sistem multipartai, tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Yang keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, contohnya DITII, Permesta, APRA, dan RMS. Yang kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu karena pemerintahan yang cenderung tidak transparan. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin yang berlaku dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara saja. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan naskah. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial atau presidensial. Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila yang berlaku dari tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Yang keenam,
mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang terakhir ada fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas, secara adil, dan dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Itu tadi penjelasan saya tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.